kembali di pembelajaran daring pagi ini. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan tentunya karena kita masih dapat belajar bersama walaupun di tempat yang berbeda. Bagaimana kabar anak-anak MEM pagi ini? Luar biasa. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kabar kita pasti luar biasa karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Materi kita pagi ini adalah pembelajaran 2. Masih tetap di tema 2, subtema 1, tepatnya pembelajaran 2. Apa materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yaitu kalimat tanya. Tujuan pembelajarannya adalah memahami jenis-jenis kalimat tanya dan fungsi kata tanya. Memahami jenis-jenis kata tanya dan fungsi kata tanya. Nanti kata tanya inilah yang akan kita pakai untuk membuat kalimat tanya. Nah, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Anak-anak pernah bertanya atau tidak? Baik itu bertanya kepada teman, kepada adik, kepada kakak, kepada Mem Ita, kepada mama, kepada papa. Anak-anak pernah bertanya? Nah, ini sudah sering kita lakukan. Kita sering bertanya. Misalkan nih, anak-anak sampai di rumah, tidak melihat mama, yang ada hanya papa. Kemudian anak-anak bertanya, ya kan? Bilang apa sama papa? Pa, mama di mana sih? Pa, mama di mana sih? Atau, pa, mama kemana? Nah, kita sudah sering lakukan ini. Kita sudah sering bertanya, tetapi apakah anak-anak paham apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Mem Ita tanya nih, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung pertanyaan dan membutuhkan jawaban. Kalimat yang mengandung pertanyaan, ada pertanyaannya, dan kalimat itu butuh jawaban. Misalkan yang tadi pertanyaannya, Pa, mama di mana sih? Oh, mama di kamar mandi. Nah, ada jawabannya kan? Pa, mama kok tidak kelihatan? Mama kemana sih? Mama ke warung kakak, mama ke warung abang. Nah, ada jawaban yang dibutuhkan. Ciri-ciri kalimat tanya. Kenapa sebuah kalimat disebut kalimat tanya? Ini ciri-cirinya. Yang pertama, selalu diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital, apa itu? Huruf kapital itu ini. Mungkin selama ini anak-anak menyebutnya huruf besar. Yang betul huruf kapital ya anak-anak ya. Selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Pasti anak-anak sudah tahu tanda tanya itu seperti apa. Jadi kalimat tanya itu selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Huruf kapital itu seperti ini, diawali, dimulai. Yang kedua, jika jawaban yang dibutuhkan singkat, maka intonasi di akhir kalimat akan meninggi. Jawabannya singkat. Ketika membutuhkan jawaban yang singkat, maka ketika bertanya, intonasi di akhir itu akan meninggi. Contoh misalkan, siapa yang piket hari ini? Ya kan? Mem Ita tanya, siapa yang piket hari ini?
Anak-anak jawabnya singkat. Misalkan jawabannya adalah Sabrina, mem. Itu singkat. Kalau jawabannya singkat, intonasi di akhir kalimat akan meninggi. Jika jawaban yang dibutuhkan panjang, maka intonasi di akhir kalimat akan menurun. Jika jawaban yang dibutuhkan panjang, maka intonasi di akhir kalimat akan menurun, membutuhkan jawaban yang panjang. Berikutnya, sering menggunakan partikel atau tambahan kah. Contohnya, siapa jadi siapakah, di mana, di manakah, kapan, kapankah, bagaimana, bagaimanakah. Sering menggunakan partikel atau tambahan kah. Jenis-jenis kalimat tanya. Ternyata kalimat tanya itu anak-anak ada jenisnya. Yang pertama adalah kalimat tanya biasa. Dari kata-katanya kita pasti sudah tahu, kalimat tanya biasa itu adalah kalimat yang biasa yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasa kita gunakan, sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari, namanya adalah kalimat tanya biasa. Contohnya, kamu makan apa? Nasi goreng. Mengapa kamu menangis? Kucingku mati. Itu biasa, ya kan? Mengapa tadi nadanya Mem Ita di belakang meninggi? Kamu makan apa? Nasi goreng. Mengapa kamu menangis? Kucingku mati. Kenapa nada Mem Ita di belakang meninggi? Karena membutuhkan jawaban yang singkat. Jadi yang pertama tadi adalah kalimat tanya biasa. Yang kedua, kalimat tanya konfirmasi. Kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban yang panjang. Jawabannya hanya iya atau tidak. Konfirmasi, dikonfirmasi itu artinya dipertegas. Ya, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban yang panjang, jawabannya hanya iya atau tidak. Contohnya, ini bukumu? Bukan. Kamu sudah mengerjakan PR? Belum. Kamu sudah mengerjakan PR? Sudah. Hanya konfirmasi saja. Yang ketiga, kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris itu adalah kalimat tanya yang tidak membutuhkan jawaban karena jawabannya sudah diketahui oleh si penanya. Saya sebenarnya, Mem Ita sebenarnya tidak perlu tanya. Kenapa? Saya sudah tahu jawabannya. Tapi saya tetap bertanya. Sudah tahu jawabannya, tapi tetap bertanya, namanya adalah kalimat tanya retoris. Contohnya, kamu tidak suka sayur kan? Mem Ita sudah tahu. Contohnya si Budi tidak suka sayur. Tapi Mem Ita tanya, kamu tidak suka sayur kan? Saya sudah tahu ibu sedang tidur. Saya tanya, bukankah ibu sedang tidur? Nah, itulah yang disebut dengan kalimat tanya retoris. Sudah tahu jawabannya tapi tetap bertanya. Yang keempat, kalimat tanya tersamar. Kalimat tanya tersamar itu apa? Kalimat tanya yang disampaikan dengan maksud tertentu. Jadi dia bertanya ada maksudnya, ada modusnya. Kalau kita sekarang bilang, dia bertanya ada modusnya. Contohnya apa? Contohnya dia bilang, jangan menangis, bukankah kamu anak pintar? Jangan menangis, bukankah kamu anak pintar? Kira-kira apa modusnya? Menyuruh si anak jangan menangis. Iya kan? Menyuruh si anak jangan menangis. Kita kembali. Ada modus, ada maksud tertentu
yang ingin didapatkan ketika bertanya. Yang B, ayo kerjakan soal latihannya, bukankah kalian hebat? Ayo kerjakan soal latihannya, bukankah kalian hebat? Apa maksud saya? Menyuruh mengerjakan soal. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat tanya tersamar. Ya, itu tadi jenis-jenis kalimat tanya. Nah, sebelum kita membuat kalimat yang di atas, kita harus memahami apa yang disebut dengan kata tanya. Ingat tadi kata kuncinya. Untuk bertanya, kita harus menggunakan kata tanya. Kata tanya ada berapa? Ayo, Mem mau tes dulu. Anak kelas 5, anak-anak Mem Ita. Ada berapa kata tanya? Coba siapa yang bisa sebutkan? 1. Siapa? 2. Kemana? 3. Ya, betul. Di mana? 4. Mengapa? 5. Apa? 6. Ayo, 6. Bagaimana? 7. Kemana? 8. Berapa? Ya, jadi ada berapa? Ada 8. Ya, kata tanya ada 8. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan subjek. Subjek itu orang. Siapa nama wali kelasmu? Siapa nama wali kelasmu? Mem Ita. Subjeknya. Yang kedua, kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Ya kan? Misalkan, Mem, kapan saya ke sekolah? Oh, hari Selasa. Berarti waktunya kapan? Hari Selasa. Yang ketiga, di mana? Digunakan untuk menanyakan letak. Perhatikan ya kata kuncinya di mana letak. Contohnya misalkan anak-anak mau mengambil tas, tapi tasnya tidak kelihatan. Terus nanya ke mama. Tanyanya bagaimana? Ma, tasku di mana? Nanti mama jawab, itu di atas meja. Berarti tasnya letaknya di mana? Di atas meja. Yang keempat, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan. Misalkan, si Budi terlambat datang ke sekolah. Mem Ita gurunya. Apa pertanyaan Mem kepada Budi? Budi, mengapa kamu terlambat? Ya kan? Budi, mengapa kamu terlambat? Nanti Budi akan sebut alasannya. Mem, saya terlambat karena bangun kesiangan. Jadi bangun kesiangan adalah alasan Budi terlambat ke sekolah. Yang kelima, apa? Apa digunakan untuk menanyakan benda, peristiwa, atau kejadian? Apa digunakan untuk menanyakan benda, peristiwa, atau kejadian? Misalkan, apa yang Mem Ita gunakan untuk menulis di papan tulis? Spidol. Benda. Iya kan? Seperti itu. Yang keenam, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Misalkan, Mama minta tolong ke anak-anak. Kakak, abang, tolong masakkan nasi goreng. Itu ada nasinya di atas meja.
Anak-anak akan bilang apa ke mama? Ma, bagaimana caranya? Nah, bagaimana itu digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara melakukan sesuatu. Misalkan, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yang ketujuh, kemana? Digunakan untuk menanyakan tujuan. Setelah pulang sekolah, kita mau kemana? Pulang ke rumah. Berarti tujuannya kemana? Ke rumah. Yang kedelapan, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Ya, berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Siswa anak kelas 5 ada berapa? 7 orang. Berapa mangga ini sekilo? 20.000 sekilo, menunjukkan harga. Ya, anak-anak, kita ulangi sekali lagi. Yang pertama adalah jenis kata tanya yang pertama adalah siapa, menanyakan subjek. Kapan, menanyakan waktu. Di mana, menanyakan letak. Mengapa, menanyakan alasan. Apa, menanyakan benda atau peristiwa. Bagaimana, menanyakan keadaan atau cara. Kemana, menanyakan tujuan. Berapa, menanyakan jumlah atau harga. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah kata tanya dipakai untuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Ada berapa tadi jenis kalimat tanya? Kalimat ya, bukan kata, berbeda. Kalimat itu adalah gabungan dari beberapa kata. Ada berapa jenis kalimat tanya? 4. Yang pertama adalah kalimat tanya biasa yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, kalimat tanya konfirmasi yang membutuhkan jawaban hanya iya dan tidak. Yang ketiga, kalimat tanya retoris tidak membutuhkan jawaban. Yang keempat, kalimat tanya tersamar, dia bertanya untuk maksud tertentu. Ada berapa tadi jenis kata tanya? 8. Siapa? Menanyakan subjek. Kemana? Menanyakan tujuan. Kapan? Menanyakan waktu. Di mana? Menanyakan letak. Berapa? Menanyakan jumlah atau harga. Mengapa? Menanyakan alasan. Apa? Menanyakan benda. Bagaimana? Menanyakan cara atau keadaan. Oke, anak-anak mem. Sampai di sini materi pembelajaran daring kita hari ini. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi. Dah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.